kamu tuh udah jadi ini, jadi itu, jadi apa kayak gitu kan. Terus ya udahlah, apa ya, aku bikin sesuatu yang bukan aku yang ngerjain, tapi aku bisa dapat hasilnya gitu. Nah, terpikirlah aku pengen usaha gitu. Dulu awalnya nggak langsung bisa seperti ini. Dalam 1 bulan nggak ada yang beli juga pernah. 1 bulan cuma yang beli satu minggu satu pengiriman kayak gitu juga pernah ngalamin. Nggak langsung gede gitu juga enggak. Oke, welcome back ya Bagi Sisters. Kali ini di BTS Behind the Sisters because every woman always has a great story. Kali ini aku excited karena kayaknya pertama kali ya ada narasumber BTS yang ini fokusnya udah langsung ke selling ya. Terus kita ke bidang fashion. Jadi aku lebih excited karena aku pernah merasakan hal itu. Ayo kenalin diri dong, Kak. Halo, aku Nizulia. Aku dari Cotton Island. Cotton Island itu brand dari Jogja, lokal brand dari Jogja yang fokus based on cotton fabric gitu. Itulah yang mendasari nama Cotton Island. Gitu. Okay. Kalau boleh tahu Kakak umur berapa sekarang? Aduh, jangan ngomongin umur dong. Iya, masih kepala 2 ya, barengan kita seumuran ya? Oh iya, seumuran. Seumuran, keren. Baru 20 kemarin. Oh, baru 20 kemarin. Takut. Oke. Padahal aku mau nanya sih Kak sebelumnya. Kalau dulu Kakak kuliah di mana Kak? Aku dari UPN. Berarti Kakak emang asli Jogja? Iya. Oh, suami juga orang Jogja? Dia Magelang. Majeleng ya. Oh, Majeleng ya. Apa itu Magelang? Majeleng. Oke, keren. Betul. Nikah di umur berapa Kak? Nikah di umur yang sangat matang. Sangat matang. Dan di waktu yang tepat. Oke. Oh, gitu selain kali ya. Oke. BTW Kak, aku penasaran deh. Kalau Kakak pas kuliah kemarin ambil jurusan apa Kak? Aku administrasi bisnis. Sejalan dong. Iya, Kurang lebih lah ya. At least membantu untuk yang di bisnis sekarang. Kalau boleh tahu dulu Kakak kuliah cita-citanya tuh apa sih? Cita-citanya jujur nggak tahu karena bingung karena kayak ya di dalam keluarga aku tuh semuanya PNS, benar-benar keluarga besar tuh semua PNS, jadi pengennya ya jadi PNS, BUMN yang kayak gitulah standar orang pada cita-cita gitulah, ada seragamnya, ada tempatnya kayak gitu. Cuman setelah diruntut balik lagi itu tuh kayak dari SMA aja kelas 3 tuh aku beli buku pemasaran, buku marketing kayak gitu-gitu. Terus buku psikolog yang kayak gitu loh, kayak minatnya di apa nggak tahu, tapi suka aja baca-baca kayak gitu. Gitu. Makanya ambilnya administrasi bisnis. Iya. Dan tidak disangka ya. Iya. Kalau boleh tahu, kenapa ada Cotton Island? Kenapa ada Cotton Island? Dulu tuh sebenarnya aku tuh suka gambar-gambar. Jadi ya suka aja gitu, suka aja. Dan sebelum Cotton Island tuh aku ada usaha kecil-kecilan gambar. Jadi lukis manual gitu loh, hand drawing gitu di bantal sama sepatu lukis gitu. Cuman ke-trigger dari omongan orang tua nih, kayak kamu mau jadi apa? Masa kayak kamu kayak gini terus, mau sampai kapan? Yang kayak gitu-gitu. Terus sedangkan teman-teman kamu tuh udah jadi ini, jadi itu, jadi apa kayak gitu kan. Terus ya udahlah, aku bikin sesuatu yang bukan aku yang ngerjain, tapi aku bisa dapat hasilnya gitu. Nah, terpikirlah aku pengen usaha gitu. Keren dong. Emang kadang kita harus di-triggerin dulu ya? Ditekan dulu baru jadi. Betulnya Cotton Island udah berapa lama nih Kak? Tahun ini udah 9 tahun. Wih, lama dong. Iya, lama banget sih. Cuman untuk keseriusannya dan totalitasnya itu kayak baru sebelum corona itulah, karena dulu tuh kayak belum tahu passionnya mau kemana, mau dibawa ke apa, cuman buat ya itu tadi passive income, terus pengen kasih tunjuk orang tua aja. Aku tuh juga bisa menghasilkan tanpa jadi PNS dan BUMN. Jadi dulu tuh caranya ya kepengen lah jadi PNS BUMN yang apalah kayak gitu. Cuman nggak tahu juga di mana bidangnya dan nggak keterima juga gitu. Terus ya udahlah, kayak usaha deh gitu.
gitu, pengennya usaha, tapi usaha apa, di push terus, apa ya, bisa dibilang dikatain lah, apa kamu mau jadi apa, gini-gini, usaha tuh apa, kan nggak ada tuh di keluarga besar tuh, nggak ada yang usaha. Makanya aku pengen menghasilkan tanpa harus jadi PNS atau BUMN itu tadi, gitu dulu ceritanya tuh. Tapi seiring berjalannya waktu dari trigger sampai sekarang, hitungannya kan udah kurang lebih 9 tahun. Ini Iya. berarti mau jalan 10 tahun, berarti di tahun depan. Tahun depan 10 tahun. Oh, itu udah 2 dekade dong, berarti itu lumayan banget loh Kak. Iya, lumayan. Untuk bidang fashion. Cuman ya dulu awalnya bukan di fashion, awalnya tuh bukan di fashion, karena Cotton Island dulu awal mulanya itu dari terinspirasi di ada namanya toko di Thailand tuh Naraya. Jadi semua produk yang dari bahan katun tapi motif-motif gitu loh. Kayak gitu kan. Terus ada boneka, ada pouch, ada apa yang perintilan kecil-kecil gitu. Nah, awal mulanya aku sambil aku gambar-gambar nih, aku masih open order, siapa yang mau bikin sama mau ini pesan gitu, custom. Sembari itu aku jualan pouch-pouch itu tadi yang aku jual, kayak dari yang besar kecil kayak gitu kan. Cuman lama-lama kalau dipikir bikin pouch itu kan kecil, terus perintilannya banyak, ada reednya, ada apanya dan apanya gitu kan. Harganya nggak seberapa, hasilnya nggak seberapa. Effortnya Kayak terlalu luar effortnya biasa. iya gitu kan. Terus ya udah deh, apa ya yang Effortnya sebanding. enggak, maksudnya dari itu tadi kan enggak begitu gitu loh ini hasilnya. Terus bikin apa nih yang kira-kiranya oke nih gitu. Aku awalnya langsung bikin waktu itu tuh celana kulot. Oh. Kayak Kulot random pasti banget banyak ya. yang pakai sih. Kulot sama outer yang tapi masih katun gitu loh, yang katun Jepang yang warna-warni gitu, yang motif-motif kayak gitu. Jadilah sampai sekarang. Jadilah malah keterusan, yang itu ditinggalkan, sekarang fokus di fashion aja gitu. Bagus dong. Iya, Karena alhamdulillah. awalnya aku sendiri awalnya dulu jualan baju. Mau jualan baju. Cita-citaku dulu cuma pengen punya toko baju. Tapi kok nggak sampai-sampai ya. Sulit loh Kak. Kayak menurut kalau dari aku ya, kayak yang mungkin udah kebiasa jual satu barang udah gede gitu, kayak ya udah kita nggak main quantity. Tapi kalau misalnya main fashion, otomatis quantity nggak sih? Iya. Iya, pusing. Kalau dibilang pusing, tapi kalau apa ya, dibilang enggak, ya udah ini yang aku bisa lakuin gitu loh. Karena kalau misalnya usaha masak aku juga nggak bisa, usaha yang lain aku nggak ngerti gitu loh. Jadi apa, ya udah ini aja lah gitu ya, aku tekunin. Awal-awal juga dulu awalnya nggak langsung bisa seperti ini. Dalam 1 bulan nggak ada yang beli juga pernah. 1 bulan cuma yang beli satu minggu 1 pengiriman kayak gitu juga pernah ngalamin. Nggak langsung gede gitu juga enggak. Makanya progres itu tadi yang ya Sampai 3 tahun awal tuh kayak nggak tahu ini mau gimana, mau seperti apa, sampai stuck. Itu juga aku mau ngapain lagi ya, mau kerja apa, mau ngeluh sama orang tua udah malu. Jadi ya udah kayak mau nggak mau harus dilanjutin gitu loh. Tapi keren Gitu. sih. Bertahan 3 tahun, 3 tahun di 3 tahun awal. awal. Berarti itu kan ngesot ya. Iya, ngesot banget Bu. Sumpah aku nggak kebayang, soalnya aku waktu itu jual, dulu aku punya brand ya, kita nge-resell ya, hitungannya ambil dari luar, nge-resell di Indo. Itu 1 tahun aja, wah kontennya harus luar biasa, effort, terus produksinya, apalagi kalau jualan baju tuh kayak aku capek nggak sih Kak, gonta-ganti baju buat jadiin modelnya, untuk at least kayak untuk foto katalog aja effortnya luar biasa. Belum lagi baju kakak yang desain dari kakak juga kan? Iya, tapi sekarang udah ada tim R&D sih. Tapi kan tetap harus, Iya. aku pengennya kayak gini, iya kan? Iya ampun, aku nggak nyangka, Iya. aduh perintilannya luar biasa ya. Kancingnya, apalah gitu, detail-detailnya. Ya seiring dengan berjalannya waktu sih, dulu juga kayak emang aku bisa ya, emang aku ngerti. Ya aku cuman suka pakai baju aja gitu, nggak ngerti jahitan, nggak ngerti apa. Tapi ada saudara yang dia tuh salah satu perintis usaha juga di keluarga besarku itu. Terus aku sering main, cuma liatin cara jahit kayak gitu. Oh jahitan, ini namanya setian, ini namanya ite itu tuh yang kancing ini namanya ini apa-apalah gitu, istilah-istilah kayak gitu. Oh cuma tahu itu doang, jadi nggak paham tentang
dunianya penjahit itu nggak tahu. Jadi cuman dulu awal mula aku pengen bikin model satu produk nih, Bu, pengen bikin kayak gini dari Pinterest. Ini nanti warnanya ini, cuman gini tulis-tulis manual aja gitu. Oh, tapi Ibu bisa? Bisa. Ya, tapi dengan revisi-revisi gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita di dunia fashion, apalagi baju ya, kita kan produksi sendiri, R&D sendiri, ngedesain sendiri, kan otomatis penjahit dari luar ya. Dapat penjahit yang bisa itu susah. Iya, susah banget. Susah banget. Itu aku gedor satu persatu tetangga aku. Oh iya? Iya, aku dari tetanggaku. Jadi aku tuh seiring itu tadi tuh kayak mau bikin baju, bikin pouch, siapa ya penjahitnya? Kan aku nggak tahu nih, nggak tahu caranya, nggak punya mesin jahit, nggak punya apa. Gedorin satu-satu mbak-mbak yang dulunya pernah kerja di pabrik atau di mana gitu. Aku tanyain, Mbak bisa jahit nggak? Bisa tapi nggak punya mesin obras. Bisa tapi nggak punya ini, nggak punya itu gitu. Terus nggak bisa ya, ada bayi, ada anak yang gitu. Aku satu persatu ini ada tuh sekitar belasan tetangga itu yang aku ketokin satu persatu, beneran kayak ibu-ibu yang biasa nerima jahitan apa sih baju-baju Malioboro kayak gitu. Aku tanyain juga asal aja gitu, saged mboten Bu kayak gitu. Bikin pouch, bikin outer kayak gitu-gitu kan, awal mulanya gitu. Jadi kayak simbol-simbol dulu lah, dulu cuman bikin outer biasa apa sih yang cuman ya biasa banget gitulah, itu doang. Terus berkembang, udah tahu namanya ini. Terus kalau jadi kayak gini itu harus kemana kayak gitu. Itu kakak sendiri yang ngurus semua? Iya dulunya iya. Oh, hebat. Sampai sekarang sih juga masih iya ya, karena aku tuh tipikal orang yang kalau nggak pegang sendiri tuh kayak kurang gitu loh. Gemes ya? Gemes gitu. Jadi ya tetap masih handle by aku sih. Wow, aku kayaknya kalau aku jadi nggak sanggup sih. Banyak banget yang harus diurusin. Kita ngurusin produksinya, belum lagi di salesnya. Sales juga masih di kakak berarti? Sales masih, tapi ya udah ada tim juga sih. Oke, berarti hanya tinggal mantau ya? Iya, mantau. Mana tahu. Keren. Berarti ini hitungannya pengrajin udah dari kakak, penjahit berarti udah dari kakak sendiri? Kalau penjahit aku sistemnya lepas, jadi aku nggak mau ada drama. Kalau penjahit itu kadang kebanyakan orang di dalam satu tempat itu kayak ya nanti malas-malasan lah, ya nanti ini lama, yang ini sregep, yang ini enggak kayak gitu-gitu kan. Jadi aku kayak nggak mau ada drama yang aku lihat setiap hari, jadi aku lempar semua keluar. Terus cita-cita aku dari awalnya cuman ya udah usaha aja, jahit aja atau apa gitu, bikin produk aja. Terus aku jadi itu tadi kan menggedor satu persatu tetanggaku itu kayak terbuka juga. Ternyata tetanggaku itu banyak yang potensial dan banyak yang perlu dibantu. Maksudnya dari segi ekonomi gitu loh, dari ibu-ibu rumah tangga yang cuman ya sambil ngomong anak, sambil apa kayak gitu-gitu, ternyata banyak yang membutuhkan lah gitu. Jadi cita-cita aku jadi berubah tuh, dari yang apa usaha aja, pengennya mensejahterakan tetangga sekitarku dulu gitu. Gitu awal mulanya dulu. Dan sampai akhirnya keterusan sampai sekarang? Iya, keterusan sampai sekarang. Ada ibu-ibu yang ikut aku dari awal itu ya 9 tahun berarti udah. Ada itu. Keren banget. Tidak disangka ya? Tidak disangka. Kakak expect nggak bakal bisa jadi sampai 9 tahun ini? Enggak sih, sama sekali enggak, karena pernah bener-bener aku tuh orangnya egonya tinggi ya, egonya tinggi banget, dan mungkin gengsinya juga tinggi. Jadi kalau misalnya ditantang sama orang, cuman gini, gini-gini, lihat ya, lihat ya, gitu. Gitu, makanya kayak nggak bisa banget tuh ditantang. Aku harus bisa jadi orang gitulah ibaratnya, jadi orang. Nah ini usahaku tuh kayak aku dendam sama orang tuaku dulu yang kamu mau jadi apa, gini, mau ngapain, jualan tuh apa, emang hasilnya seberapa. Orang tuh nggak tahu, karena dulu kan mungkin mereka ngelihatnya cuma di awal-awal tuh paket ya 1, 2 apalah gitu, gini gitu loh. Ya begitulah. Udah terjawab berarti tantangan itu? Alhamdulillah udah. Keren, keren banget. BTW Kak, ngomong-ngomong soal Cotton Island, dari struggle
dari kakak coba trial and error, tujuannya malah jadi mensejahterakan tetangga. Kakak menentukan style Cotton Island ini dari mana? Kalau menentukan style itu dari aku sih, kayak dulu personanya Cotton Island itu adalah Nizulia gitu. Jadi yang casual, yang daily lah pakaiannya biasa-biasa aja gitu. Cuman ada sentuhan colorfulnya gitu. Seperti itu dulu sih waktu kuliah seperti itu ya. Tapi sekarang setelah jadi ibu-ibu tuh kayak ya masih lah bisa warna-warni dikit. Warna dikit. Gitu. Berarti enak dong kalau di kakak kan berarti hari-harinya baju-bajunya dari Cotton Island rata-rata. Iya, iya sih. Kalau ada yang defect, tetep dong cuma nomor 1. Iya, dijual dulu kita sisa-sisanya. Bisa aja nggak apa-apa lah, sampel-sampel gitu, defect nggak apa-apa lah. Ya ampun, I feel you kakak. Nggak, bener kan? Kayak emang gitu kalau baru tapi nggak jadi duit kok. Modalnya berapa ya ini Iya, ya? kayak ini kan juga ini sampel, ini masih belum fix ya. Oh iya? Jadi yaudahlah aku pakai aja ya. Oh pakai dulu. Keren. Tapi jujur ya kak, kalau lihat fashion, dunia fashion, bisnis fashion, apalagi baju itu kan fast moving banget ya. Stylenya tuh bisa tahun ini balik lagi ke cut break, bisa jadi terus tahun belakang lagi yang kayak modelnya oversize, tahun depan kita nggak tahu kayak gimana. Itu gimana sih kakak ngatur kayak stoknya, secara style gimana? Nggak 1 tahun deh, dalam 1 bulan aja itu kadang udah ada fashion yang baru kan. Nah itu kalau dari awal sih Cotton Island tuh bukan yang fast fashion ya, nggak termasuk fast fashion. Jadi yaudah karakternya casual, terus ya colorful, terus yang ya udah basic aja gitu, basic tapi ada sentuhan catchy dikit gitu, nggak yang terlalu kayak sekarang mungkin modelnya rok balon tuh kita mau produksi udah bulan depan udah ganti nih, udah roknya rok cutbre, rok A ya gitu-gitu kan udah nggak, kita tuh nggak yang terlalu ngikutin itu banget karena dulu ia mencoba mengikuti, cuman kayak mungkin kapabilitas kita tuh masih kurang gitu loh untuk mengejar itu sangat cepet banget sih. Yes. Gitu. Jadi apalagi sekarang nih kalau sekarang Cotton Island udah punya apa ya template-nya atau caranya tuh kayak ya udah kita bikin produk yang long last, yang bisa, kalau anak-anak sekarang tuh bilang capsule wardrobe. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dipakai lama nih gitu. Dan kebetulan juga nih sekarang Cotton Island itu lagi fokus di produk-produk yang reversible, yang jadi bisa dipakai multi waste. Iya, jadi lebih hemat karena kan ya limbah baju tuh sekarang kayak gimana, sekarang banyak campaign yang gimana kayak kita pengen kalau produk kita tuh laku, tapi balik lagi iya ya sampahnya banyak banget ya. Nah, kita jadi ini tuh peluang. Kita pernah bikin bucket hat yang bisa bolak-balik gitu kan, reversible, ternyata itu power kita. Nah, kita masukinlah di baju, di vest gitu. Salah satunya di vest sih baru. Di vest ya? Vest yang di belakang kah? Iya, itu juga bisa reversible gitu. Ini sungguh menarik ya, karena aku baru tahu Cotton Island bakal collab dengan Bobo. Keren banget, ya ampun. Ya, nah ini kebetulan aku juga bawa produk kolaborasi Cotton Island sama Bobo yang ini nantinya akan launching di tanggal 23 Mei bulan ini. Ini boleh diterima nanti buat Oke. Aku buka sekarang. Itu satu package isinya ya let's bring the memories back, karena kita kan Cotton Island itu target marketnya di usia teenage sampai ini kan early 20 ya kayak gitulah, 20 early 30 lah ya bisa lah. Oke. Gitu early 30, jadi kita bring back the memory dengan isinya. Aku buka ya. Boleh. Aku penasaran. Karena Bobo udah ada dari zaman aku masih kecil. Ternyata sampai sekarang masih eksis. Punten, kayak gini nggak apa-apa ya? Ya boleh. Oke.
Wow, aku berasa kayak dapat ini ya package Harry Potter. Aku lihat langsung kayak, oh, kayak Harry Potter. Oh my god, ini lucu banget. Ini berarti yang balon-balon ya? Iya. Ini yang balon kita tiup terus nanti gede. Heeh. Ini berarti back charm gitu ya kak ya? Iya, backcam. Terus ada stikernya. Stiker pack sama ini ada di balik ini tuh ada kalau BP-BP-an tahu nggak boy-boyinan atau apa ya namanya. Jadi kertas BP kecil. kertas dipotong terus nanti dijadiin baju-bajunya tuh loh. Oh, itu zaman dulu banget. Iya, boy Pernah ada itu jual namanya gitu. tuh. Mamang-mamang kalau Iya, sekolah ada jual itu. Ih, lucu banget. Jadi kita bring back memory. Iya ampun. Boleh dibuka? Oh, dibuka. Iya. Dibuka yang ini ya. Bebas mau ini yang mana dulu? Ini aja produknya langsung. Oke. Oh, ada dapat majalahnya. Iya, nanti untuk 50 orang pembeli pertama dapat majalah Bobo juga. Wih, udah lama banget nggak baca majalah Bobo. Wow, keren. Kita buka dulu produknya ya. Aku penasaran. Ini apakah yang aku dapat? Jeng jeng. Ayo. Ini bahannya full cotton. Iya. Berarti desain by Kak Nuzu. Ini Zulia. Nizu. Oh, ini yang reversible. Iya. Oh, berarti depannya garis-garis kayak gini, dalamnya. Oh. Jadi bisa dibalik. Dan ini ada si Bubunya. bordir bobonya, terus yang ini Bisa si dibalik. kita gini. Jadi bisa dipakai bolak-balik Ih, gini. keren banget. Seperti Ada kantongnya juga. Ih, lucu kali, Kak. Oh my god, ini warnanya eye-catching banget ya. Iya. Ini ada berapa seri nih? kalau yang face-nya ini ada 2. Oke, ini yang full cotton ya. Keren. Oh, ini untuk aku ya. Terima kasih. Iya. Ini yang aku pakai juga buat kolaborasi besok loh. Salah satu produk kolaborasi Bobo yang akan launching di tanggal 23 Mei besok. Itu kan ada vest sama polo. Nah, polonya itu ada tiga karakter. Yang aku pakai ini coreng ya. Coreng kan bener. Coreng, nanti ada Bobo sama Upi. Nih, ingat nggak Bobo sama si Upi sama coreng? Cuman tahu Bobonya aja tapi nggak apa-apa. Aku baca majalah Bobo. Habis ini kan baca tuh. Iya, habis ini jadi baca. Reminder lagi ya. Remind lagi. Keren. BTW ini nggak pakai masih sampel ya? Masih sampel. Tapi udah seperti Udah ini. fix kayak gini. Cuma masih ada yang dikoreksi dikit. Oke, oh my god. Keren. BTW harganya dari berapa sih Kak kalau misalnya collab ini? Yang kolaborasi ini masih affordable lah dengan packaging yang seperti ini dan dapat segala macamnya itu di 200-an. Masih untung ya? Reversible. Iya. Ya masih Karena dulu tuh target marketnya kita kan anak kuliahan gitu kan. Jadi kita sih pengennya tetap affordable gitu loh. Gitu. Ya ampun. Affordably casual comfy. Itu. keren, affordably, casual, comfy. Jadi bisa dipakai kapanpun, di manapun, pakai bahan katun, jadi tetap nyaman. Keren. Thank you ya Kak ya. Iya, sama-sama. Oke. Lanjut. Back to topic, gimana sih asal mula Kakak bisa sampai collab sama Bobo ini? Awalnya aku juga nggak nyangka sih ada rekanan dari suami mungkin ya. Iya, tiba-tiba ada orang nge-approach, hubungin dari Bobo, terus itu di Hamin 1 minggu libur lebaran. Oh, mepet ya? Iya, lumayan sekali. Jadi kayak apa ya, mau bikin apa nih? Jadi bener-bener ngebut banget libur lebaran sambil kita ya tetap kerja, nyari produk apa nih yang mau kita bikin gitu. Jadi deh, BTW yang collab sama majalah Bobo ini ada berapa koleksi sih Kak? Kan tadi udah yang vest ya, outer, reversible. Kemudian yang ini yang Kakak pakai sweater ya, berarti? Ini masuknya polo sih. Ini tuh Polo. emang masih revisi kan, karena ini masih kegedean dikit Oke. gitu. Berarti ada 2. Ada 2, ada vest sama ada polo. Itu vestnya ada 2 variasi. Kalau yang tadi kan stripe sama warna merah ya, ininya dasarnya. Satunya tuh nanti warna navy. Oh. Gitu. Terus yang variasi satunya tuh polo, itu ada 3 variasi. Untuk karakter Bobo, Coreng dan Upi. Oh, sesuai dengan karakternya. Iya. Nanti warnanya beda-beda. Warnanya beda-beda. Ayo, penasaran. Pokoknya besok jangan lupa, tanggal 23. 23 udah bisa Mei 2025. Harganya juga murah, 200-an tapi dapat full package. Yes. Keren. Nggak ada yang namanya libur ya Kak kalau di kita tuh. Iya, betul. Tiap hari harus jadi duit.
Keren banget. Soalnya agak sulit ya, kayak kalau aku pribadi karena aku bukan dari Jogja, jadi kayak aku melihat ini kota slow living banget ya, dimana aku bisa melihat orang-orang yang, dimana aku bisa bertemu orang yang ini hari libur, dia juga tetap nggak libur, kecuali desain grafis, video itu ya oke lah. Jadi aku kayak bingung, siapa ya yang masih kerja ya, entrepreneur di Jogja ini yang masih kerja di hari libur. Finally ketemu sama kakak. Iya. Keren deh. Sambil mikir-mikir ya, liburan mikir besok apa ya, bulan depan bikin apa ya, gimmick apa ya, promo apa ya, gitu. Ya ampun, itu masih kita pikirin lagi. Iya. Besok masih ada bulan Juni. Oke. Iya, oh iya lagi. Lanjut ya. BTW, dari Cotton Island, dari 9 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai bisa collab dengan Bobo, siapa sih sosok yang menginspirasi kakak? Kalau menginspirasi tuh banyak ya, mungkin kalau kayak itu keren gitu. Cuman trigger utama dan paling besarnya itu dari orang tua. Ya itu tadi yang di-push terus gitu, kamu mau jadi apa, mau ngapain gitu. Kamu kalau nggak kerja besok kamu gimana, mau seperti apa gitu. Karena basic keluarga besar kan semua dari PNS. Yang mereka tahu kerja itu ya pakai seragam, ada tempatnya, ada jabatannya, ada namanya lah kayak gitu. Itu sih yang trigger terbesar aku. Motivasi terbesar aku tuh kayak, oke, aku nggak jadi PNS, nggak kerja dimanapun, ya wes nggak apa-apa, tapi aku tetap bisa menghasilkan gitu loh. Aku tetap bisa berhasil, bisa punya uang lah ibaratnya dengan caraku, ya jualan. Bahkan dapat plusnya lagi, bisa menyejahterakan tetangga. Amin. Wow, Gitu. itu pasti nggak nyangka tuh orang tua kakak. Iya, dulunya nggak nyangka. Nggak nyangka sekarang. Oh ya bisa ya ternyata. Iya banget. Malahan sekarang orang tuaku kepengen, kepengen kayak dodolan apa ya gitu, kayak jualan apa, karena kebetulan juga orang tuaku tuh belum lama pensiun gitu, kayak ngapain ya gitu ya kan, bener kan, ujung-ujungnya jualan, apalagi betul gitu. betul, itu yang ku tanamkan itu, kayak kalau kita nggak jualan kita dapat duit dari mana gitu. Oke, ini otak pedagang banget ya. Oke. Oke kakak, kita sudah di penghujung. Ini last question. Harapan kakak deh untuk Cotton Island ke depannya bagaimana? Harapannya untuk Cotton Island ke depannya bisa lebih bisa meng-Cotton Island kan seluruh orang di Indonesia, wis lebih bisa mengglobal lagi, atau bahkan bisa lebih mendunia mungkin ya. Amin aja dulu kan banget. Iya, bermimpi kan gratis ya, jadi pengennya yang muluk-muluk lah gitu, yang baik-baik gitu. Cotton Island bisa punya lini produk yang lain gitu, produk kids. Kita juga lagi develop produk kids, sebenarnya udah lama sih, tapi sekarang ini kita recall lagi karena sempet off, jadi kita mau naikin lagi produk Cotton Island Kids. Mungkin nanti ada produk Cotton Island yang lainnya. Oke. BTW ini di luar list pertanyaan ya kak. Berarti kakak nanti bakal buat ini baju-baju untuk anak-anak? Udah bikin sih. Udah bikin. Itu tuh aku bikin Kids karena menjawab pertanyaan orang-orang. Ada produk buat dewasa, ada topi buat dewasa, bikin juga dong buat anak-anak gitu. Terus ya udah bikin. Soalnya mama itu pasti ngiling banget. Betul. Buat anaknya itu pasti, apalagi pas kecil gitu. Sangat relate. Sekarang aku jadi ibu-ibu ya, jadi bener-bener kayak aku nggak usah deh nggak pakai baju, nggak apa-apa, yang penting anakku cantik ya. Betul gitu. Makanya bahkan baju untuk anak aja lebih mahal ya. Betul. Kok bisa ya kak? Ini basic pertanyaan sih, kok bisa ya? Kok bisa? Karena biaya jahitnya, ongkos jahitnya itu juga nggak semurah itu juga, karena sama aja dia kecil tapi kan rumit, kayak harus dibolak-balik, dan itu kayak take time gitu loh, lebih cepat jahit besar. Oh gitu? Iya. Aku baru tahu, makanya mahal ya? Padahal kan bahannya dikit banget. Iya, bahannya kalau misal dipikir bahannya cuma dikit, tapi di ongkos jahitnya tuh sebenarnya kayak podo wae gitu. BTW kakak, kan kakak punya jahit sendiri nih. Kakak bisa buat bag charm gitu nggak sih? Bag charm? Aku buat parfum sendiri, cuman customerku tuh pada demen bag charm yang lucu-lucu gitu. Iya. Nah, aku bag charmnya tadi tuh sebenarnya kayak ketidaksengajaan ngelihat ada banyak tumpukan kain yang kecil-kecil, mau dibikin apa. Kalau dibikin baju anak tuh memang bisa, tapi kayak sumpah baju anak tuh
Ribet banget. Ribet banget dan kayak ya penjahitnya tuh kadang mau kadang enggak gitu loh, karena Mbak cuek banget ya Mbak, kayak gitu-gitu loh, banyak sambatnya gitu kan. Ya udahlah aku bikin lah itu kayak jadi freebies crunchy, bikin apalah macem-macem gitu lah, jadilah Breakcam. Beckham itu dijual mahal, bisa loh Kak, beneran. Iya. So, customerku, oke, ini ke duit. Customerku tuh kayak pakai tas, satu tas, Beckcamnya. Iya betul ya, lagi momennya ya, makanya kita juga bikin, kita keluarin juga karena Ya lumayan itu tadi ngikut ini aja, ngikut alurnya aja. ya, ngikutin Since alurnya masih dapat aja. duit ya udah. Betul. Oke guys, jujur seru ya kalau kita ngobrol sesama pedagang ini. Pedagang bunda, aduh bunda. Seru ya, pasti at the end duit. Iya, Oke. ujung-ujungnya tetap UUD, ujung-ujungnya duit. That's all untuk BTS kali ini. Habis ini aku mau ngomongin bisnis lain. Oke, dadah.